semua, selamat kembali. Jadi seperti judulnya, hari ini kita akan bahas omong kosong. Nggak, kita akan ngebahas March favorite. Jadi apa aja sih yang aku suka di bulan Maret kemarin. Oh iya, sebelumnya aku harus minta maaf dulu. Mohon maaf ya, karena kemarin sempat skip seminggu nggak upload video. Itu tuh karena kemarin aku sempat covid. Ya akhirnya saya lulus ya, sarjana COVID, SCOV. Jadi kemarin tuh karena sempat COVID dan memang bergejala lumayan, demam, batuk, sesak nafas, jadi nggak bisa filming dan nggak bisa editing video juga. Dan akhirnya kerjaannya apa? Tidur, minum obat, makan, tidur. Jadi terusnya gitu, siklusnya begitu. Dan akhirnya sekarang aku udah bisa back to normal, aku bisa syuting lagi video, dan aku so excited to meet you guys again. Oke, so hari ini kita akan ngebahas favorite yang udah aku kumpulin. As you guys can see, dia udah dikumpulin sini. Ini adalah barang-barangnya. Oh iya, menurut kalian gimana background baru ini? Jadi teman aku pernah ada yang komen kayak, Fik, kayaknya terlalu deket deh kalau kamu biasa bikin video, kayak terlalu ngezoom gitu. Gimana kalau misalkan dimundurin sedikit? Nah, karena kalau dimundurin sedikit itu aku nggak punya tiangnya, aku belum punya tiang profesional gitu. Jadi mungkin backgroundnya kayak gini, apakah kalian nggak apa-apa, atau misalkan kalian merasa lebih nyaman pakai tirai yang di sini aja dan kayak lebih fokus gitu? Nggak tahu sih, kayak leave comment down below kayak, Kak, aku lebih suka background yang kemarin, kayaknya lebih enak dan zoomnya juga pas kok. Atau misalkan kayak, Kak, aku lebih suka yang sekarang nih, kayak yang sekarang juga udah asik kok, udah enak liatnya. Dan kalian bisa lihat koleksi parfum ya ampun, parfum dan buku. Kayak Tuhan tolong aku, karena parfum dan untuk March favorite-nya juga bakal ada parfum. Okay, so I think without further ado, kita let's jump in. Udah banyak banget intronya, udah panjang banget, kita langsung aja. Karena di sini barangnya nggak terlalu banyak juga, aku randomly pick aja ya. Oke, so paling pertama kayak kita skincare dulu deh, karena dia satu-satunya. Oke, jadi ini tuh Madagascar Centella Toning Toner dari Skin 1004, atau yang suka disebut Skin Angel. Ini tuh merek Korea gitu. Ini tonernya mereka. Sebenarnya ini produk udah lama banget keluar, udah banyak banget di review sama para beauty vlogger, pada para skincare guru juga, semuanya kayak nge-rave produk ini. Tapi kan dulu kita masih mahasiswa ya kak, kita belum punya uang, dan ini tuh memang harganya lumayan, walaupun memang packagingnya besar dan dia awet. Tapi kayak dulu tuh ngumpulin uang untuk dapat ini tuh nggak semudah itu. Jadi akhirnya aku baru beli sekarang setelah aku kerja. Dan chef case ini tuh bagus banget. Tapi kalau buat kalian yang merasa punya masalah dengan jerawat, kalau kalian kenal aku, kalian tuh bakal tahu aku tuh memang sering banget jerawatan. Kayak kalau kalian lihat juga di beberapa tutorial, banyak banget bekas jerawat aku di sini, di pipi itu, karena emang aku sering jerawatan. Nah, toner ini tuh kayak toner ajaib, kayak air ajaib yang membantu jerawat kalian tuh kayak mereda gitu loh. Jadi jerawat kalian, kulit kalian tuh nggak marah gitu, dia tuh nggak bikin kulit kan iritasi, dia tuh meredakan iritasi. Dan kayak jerawat-jerawat tuh bukannya dimatangin menjadi pecah, tapi kayak ya udah jadi hilang aja gitu. Dan menurut aku ini tuh miracle water, dan akan aku terus repurchase ya. Udah sedikit banget kan, udah aku pesen juga yang baru, kan aku sesuka itu. Dan menurut aku ini untuk di kulit yang berjerawat efeknya sebagus itu. So next, cuma itu doang skincarenya. Kita akan ke make up. I think first from base. Dari base nya kita bakal coba dari Why Are You The Simplicity Color Correction CC Cushion. Aku punya nomor 01 Milky Beige. Aku juga udah punya reviewnya, bisa kalian tonton di video sebelumnya. Kenapa aku suka banget ini? Karena menurut aku ini underrated. Jadi nggak banyak orang ngomongin ini, tapi ini tuh bagus banget buat kalian yang pengen make upnya tuh tipis aja, tapi tetap make up, jadi kayak tetap mengeratain warna kulit, tetap bikin kalian tuh tetap flawless tapi nggak dempul. Itu jawaban kalian, karena dia itu warnanya tuh bener-bener ngeratain warna kulit, bukan warnanya ngeratain warna kulit, sorry. Jadi dia itu warnanya tuh sheer, nggak terlalu pigmented, nggak terlalu opaque yang langsung bam gitu full coverage, nggak. Tapi dia tuh sheer yang bikin kulit kalian tuh cantik aja dan glowy hasilnya. Dan dia itu nggak lengket dan cukup moisturizing. Jadi menurut aku, kan orang kenapa ya nggak banyak ngomongin ini, walaupun memang, dan ini harganya murah. Kayak aku beli tuh di bawah 100.000 dan sering diskon. Wah, oh sering banget diskon gak sih? Walaupun memang downside-nya menurut aku, dia packagingnya agak cheap, kayak plastik banget, tapi produknya bagus. Dan dia tuh salah satu yang aku suka juga, kalau ditutup, nah pakem, jadi dia nggak gampang kering. Puffnya juga fine, puff cushionnya juga fine.
dan kacanya juga masih bisa dipakai kok, maksudnya masih bagus, dan packagingnya peach lucu, jadi aku suka banget ini karena hal tersebut tadi. Oke, next, masih banyak. Oke, kita ke base lagi. Ini ada SK Flawless Liquid Concealer. Mungkin ini bakal udah banyak jadi favorit orang-orang kalau di orang-orang, karena dia itu kebalikannya sisi cushion yang tadi. Dia ini concealer yang benar-benar full coverage. Jadi kayak kalau kalian punya jerawat yang lagi merah, lagi jerawat yang benar-benar kelihatan, pakai ini tuh bener-bener ngebantu. Dan dark circle aku sebenarnya dark circle-nya nggak terlalu gelap juga sih ya, mungkin karena itu juga, tapi jadi aku tuh kelihatan lebih fresh tuh hanya dengan satu concealer ini. Aku bisa misalnya nggak usah nih pakai foundation kemana-mana, kayak cuma pakai ini doang tuh cukup dan tetap flawless, hasilnya tetap cantik. Jadi kayak kalau kalian butuh concealer yang bisa nutupin dosa-dosa aib ya, kalau kalian habis spill di Twitter gitu, terus kalian butuh penutup dosa ini, kalian harus pakai ini karena ini concealer bagus banget, enak banget, teksturnya creamy, dia agak thick, agak tebal gitu, bukan yang tipikal-tipikal yang tipis yang langsung seamless di kulit, enggak, dia emang harus di blend biar bagus. Tapi itu memang kelebihannya, dia tuh bener-bener nge-cover. Jadi buat kalian teman-temanku para acne fighter yang ingin menutupi jerawat, atau misalkan ada momen kayak kalian, aku nggak bisa keluar rumah kayak gini, pakai ini, it's good. Oke, next kita bakal bahas masih base juga dari SK juga. Duh maaf ya, ini enggak, aku berjanji ini tidak disponsori oleh SK. Jadi ini adalah SK Flawless Powder Foundation in Vanilla. Aku tuh pertama tahu ini dari siapa ya, atau nggak ding, aku memang anaknya kan seneng belanja. Jadi lihat-lihat tuh kayak ini, bisa lihat aku suka banget sampai udah hit pan. Dia itu enaknya kalau misalkan aku lagi males pakai concealer, aku lagi males pakai foundation, aku tinggal pakai ini aja tuh dia udah bisa nge-cover dan meratakan warna kulit, sama kayak sisi cushionnya yang tadi YOU, cuman versi lebih full coverage dan lebih meratakan lagi karena ini dia powder foundation ya. Jadi kita nggak usah ngeset pakai bedak lagi, kita tinggal pakai set, beres. Kayaknya aku juga udah pernah bikin, aku belum pernah bikin reviewnya sih, tapi aku udah pernah bikin tutorial pakai produk SK dan aku cuma pakai concealer itu dan pakai powder foundation ini dan hasilnya bagus banget. Dan aku malu tapi ngeliatinnya, ya Allah ya Tuhan, maaf ya, ini tuh lid puffnya udah kotor banget, tapi kita lihat yang bersihnya, Tara. Oke. Anggap aja ini bersih ya. Jadi dia tuh kayak, kalau kalian bisa lihat, enggak sih kayaknya kalian nggak bisa lihat, kayak kalau kalian bisa ngerasain tuh di sini ada dua tekstur sponge yang biasa kayak gini, sponge pada umumnya, sama tekstur yang kayak dia velvet gitu. Nah aku suka pakai tekstur yang velvet ini karena menurut aku dia bikin bedak ini lebih seamless tapi lebih full coverage. Jadi buat kalian yang nyari powder foundation yang tinggal udah aku males pakai apa-apa, cuman pengen pakai bedak tapi yang menutupi dan meratakan warna kulit, kalian bisa coba ini karena aku ini VK proof, karena aku yang punya banyak bekas jerawat dan punya banyak imperfection di wajah tuh suka banget sama ini. Oke, next kita punya apa lagi ya? Oh, aku masih punya base. Tada! Maybelline Fit Me Loose Powder. Ini tuh loose finishing powder in the shade light. Jadi sebenarnya produknya udah lama. Jujur ini produk udah lama banget. Dan aku baru beli tuh waktu 12 deh kalau nggak salah. Dan ini tuh aku beli 12 karena dia sale-nya tuh gede banget dan jadi di bawah 100.000 karena harga aslinya lumayan kan. Kayak dia tuh di bawah 100.000, cuman 60 atau 80, aku lupa di antara itu. Aku beli tadinya buat make upin klien, dan ternyata waktu make upin klien aku kaget karena dia coveragenya ada banget dan jadi putih. Kalau di muka klien tuh kayak putih pink gitu, jadi dia agak pinkish putih gitu. Dan aku kayaknya harus coba di muka aku sendiri, dan ketika aku coba di muka aku sendiri aku jatuh cinta. Untuk kalian yang males make upan sehari-hari pakai compact powder, atau misalkan pakai foundation, pakai sisi cushion, malas juga pakai concealer, atau kalian yang tim aku kak cuman pakai sunscreen terus pakai loose powder, ini salah satu jawabannya sih, karena loose powder ini tuh dia punya coveragenya menurut aku sheer to medium, jadi dia bisa ngeratain warna kulit dan dia ngasih warna. Jadi tolong ingat, ini bukan translucent, ini tuh memang finishing powder yang ada warnanya. Jadi kalian tuh harus cari shade yang masuk ke kalian. Aku pakai light yang nomor 15 dan ini masuk di aku. Nggak keputihan, nggak juga kegelapan, dan dia throughout the day itu nggak oksidasi, dan dia menahan minyaknya cukup baik. Jadi kayak misalkan aku di kantor seharian tuh kayak, walaupun dia transfer ke masker pasti, tapi dia tuh tetap enak dipakainya.
Oke, next, biar nggak berlama-lama lagi, nggak ada lagi produk base. Oke, jadi aku tuh tipikal anak yang malas bikin alis. Seperti kalian lihat, alisku tuh bukan alis-alis para instagramers atau tiktokers atau youtuber lain yang kayak on flick cantik gitu. Enggak, aku tuh malas bikin alis anaknya, dan kayak aku ngerasa alis aku gitu-gitu aja. Dan ini produk ini tuh membantu banget. Ini SK tuh kan, nggak, aku janji ini nggak disponsorin SK, tapi kalau SK mau sponsor boleh banget. Ini belum disponsori SK, tapi ini adalah Freeze Tinted Brow Mascara mereka. Aku punya shade Ice Brown. Aku suka ini karena dia tuh masih warna, dan dia tuh kayak ngerapihin bulu-bulu alis aku. Jadi aku tuh nggak usah khawatir lagi ngisi alis, kayak tinggal set set set, set beres. Nah, hasilnya kayak gini, kalian bisa lihat di alis aku yang sekarang. Dia downside-nya menurut aku ya, pertama kali aku pakai tuh dia ngegumpal karena aplikatornya gini. Walaupun aplikatornya gini tuh dia kayak ngambil produk banyak banget, jadi sama aku harus di scrap dulu ditutupnya biar dia nggak terlalu banyak ambil produk, karena produk yang ambil banyak banget dan jadi malah ngegumpal di alis, jadi harus kayak gitu. Dan dia lucunya ada dua sisi gitu loh, kalau kalian bisa lihat di dataku, coba ya. Nah, dia tuh ada yang panjang sama yang pendeknya sisinya. Aku suka banget ini karena aku orang tim males bikin alis, jadi kalau mau ke kantor nggak usah banyak mikir, tinggal tet beres. Nah, ini tuh sebenarnya produk lama, tapi aku menemukannya kembali kan aku jatuh cinta kembali. Ini tuh Zoya Cosmetic Eyeshadow Carafe. Aku nggak tahu ini masih ada nggak ya, kayak kita punya udah kadaluarsa, aduh maaf ya, tapi nggak apa-apa kan, saya yang pakai ya, jadi suka-suka saya. Jadi dulu tuh aku beli ini single eyeshadow karena untuk mata, tapi ternyata setelah aku coba lagi, aku suka dia sekarang untuk ngisi bold spot di alis aku. Jadi kayak karena aku tuh tipikal orang yang kayak tadi suka pakai brow mascara doang, kadang masih ada kan kayak aduh aku tapi pengen lebih berdimensi lagi, pengen nutupin kayak bolong-bolong di alis. Nah, aku tuh suka pakai ini tuh jadi nggak aku pakai untuk eyeliner atau eyeshadow lagi, tapi aku pakai untuk alis. Dia warnanya kayak gini, coba aku swatch ya. Tuh, dia tuh warnanya dark brown gini, nggak terlalu pigmented, tapi dia lumayan awet, jadi di alis tuh dia stay, dan dia tuh ngasih dimensi aja gitu. Kayak daripada kita beli Anastasia Beverly Hills kan yang mahal-mahal ya, Chin, nggak punya uang saya bun. Nah, kita pakai ini aja, Zoya. Nggak tahu ini masih ada nggak ya, kalau misalkan masih ada bakal aku link di description box seperti biasa. Kalau misalkan udah nggak ada, mohon maaf, kalian terdapat hal bagus. Oke, dan kembali lagi ke cinta pada cinta lama bersemi kembali. Aku instain in dari The Balm. Aku tuh inget dulu beli ini nabung, karena dulu kan masih kuliah, nggak punya uang yang banyak. Aku bukan sultan, jadi tidak terbeli dulu ini The Balm, tapi akhirnya aku beli karena aku suka banget warnanya. Ini tuh dia bener-bener kayak cool tone pink. Itu kayak blush on Dior yang sekarang lagi viral itu loh, yang bener-bener pink, purely pink. Dan ketika aku pakai lagi sekarang, kayak kalian bisa lihat di sini, kayak bener-bener bikin pipi merona gitu, cantik, dan aku suka banget. Ini shade Lace. Aku nggak tahu sekarang masih ada nggak ya di official store The Balm sih, masih ada, tapi kalau di online shop lain yang aku bisa beli tuh nggak ada gitu, kayak udah jarang. Tapi kalau kalian bisa nemu, dan kalau kalian suka warna pink ini, pink mentok, aku coba swatch ya. Dia tuh pinknya pink tuh, pink banget, kayak ya pink, cool tone pink gitu tuh. Kalau kalian suka warna-warna kayak gitu, this is the one for you. Aku tadinya sempet nggak pakai ini karena kayak pink banget gitu, tapi sekarang kok jadi seger gitu ke muka, tuh bikin muka seger. Oke, next kita ke eye product. Ini tuh ada Runa. Dia itu aku lupa namanya apa, pokoknya dia tuh cream shadow dari Runa. Aku punya shade Nebula. Shade Nebula tuh lebih ke pink gitu. Kita swatch ya. Dia tuh pinky rose gold gitu. Nah, kayak gini warnanya, as you guys can see. Dan aku juga pakai di mata aku sedikit. Aku tuh kalau misalkan kalian tipikal orang yang malas kayak aku ya, malas pakai eyeshadow ke kantor, atau misalkan kalau pergi-pergi kayak aku malas harus berdandan, nah ini tuh salah satu jawabannya, karena tinggal di swipe. Dan dia tuh atasnya ada ini, ada si glitternya juga, ada press glitternya. Walaupun aku jujur kurang suka sama press glitter ini, karena menurut aku dia chunky banget glitternya. Jadi kayak throughout the day, kalian tuh misalkan aku siang-siang di kantor abis sholat zuhur tuh bisa ngeliat kayak ada glitter jatuh gitu di pipi. Jadi kayak ya Allah, ini glitter dari mana gitu, padahal dari sini. Jadi aku lebih suka cream
eyeshadownya karena dia cantik, warnanya rose gold, pinky gitu, copper. As you guys can see, pretty, di mata juga cantik banget. Jadi I love this one. Dan dia punya 3 shade kalau nggak salah. Kalau misalkan kalian lebih suka yang aku lebih suka yang coklat gitu, kalau nggak salah ada, kalian cek aja. Dan kan harus cepet ngeceknya karena selain dia udah mulai sering diskon, karena katanya dia bakal di discontinue. Kenapa semua yang aku suka di dunia ini di discontinue sih? Tapi kayak Runa, ini tolongnya jangan di discontinue. Runa, ini bagus, kalian harus mempertahankan ini. Oke, next. Tidak usah pakai emosi lagi ya. Next ada SK XBCL. Aku pengen ketawa dulu, maaf ya, kayak bener-bener ini video kayak disponsori oleh SK, padahal enggak kok, jujur ini emang honest review aku, emang aku lagi suka sama SK ini. Jadi ini adalah highlighter yang Phuket. Jujur aku nggak pakai ini untuk highlight karena menurut aku di kulit aku sendiri dia terlalu gold, jadi kayak dia terlalu apa ya, dia tuh menurut aku partikel glitternya tuh agak besar-besar, agak chunky, jadi bener-bener bikin yang blinding, yang bukan seamless gitu. Jadi aku suka pakai ini untuk eyeshadow. Lihat, dia tuh kayak kalau dipakai eyeshadow di tengah doang gitu cantik dan ngasih dimensi yang bagus banget. Jadi highlighter ini tuh aku udah dapat juga karena pembelian berapa waktu itu deh, kayaknya aku waktu itu belanja SK berapa ratus ribu, terus aku dapat hadiahnya ini, terus aku bingung kayak aku kan nggak pesan ini gitu, dan kayak aku pakai buat apa ya. Next kita masih punya di bagian mata, ini ada Madame G yang Eye Ready Liner. Ini tuh yang ada, kalau kalian misalkan beli, cari yang warna hitam tapi ada kayak renda ungunya gitu, dan dia sekecil ini bentuknya, dan dia tuh hitam banget gitu loh, yang aku suka. Lihat, dan aplikatornya ini tuh bikin dia enak banget untuk ngebuat cat wing. Aduh, aku tuh lucu sekali ya kalau berbicara belibet. Jadi aku tuh suka banget bikin wing liner kecil gitu biar agak cat eye matanya. Jadi dia tuh tipis, kecil, tapi nggak terlalu tipis yang bikin jadi kita harus ngisi lagi, dan nggak terlalu tebal yang bikin kita nggak bisa bikin. Dia kayak spidol ujungnya, bukan yang brush gitu, dan dia nyaman banget dipakai. Aku pakai sehari-hari juga, gampang ngebentuknya. Kalian bisa lihat di sini juga, cantik aman teliti, dan harganya murah meriah muncrat kalau kata Bunda Sania. Ini tuh cuman di bawah 20.000 deh aku beli, dan kayak ini akan aku selalu beli kayak gitu. Next kita ke bibir ya. Bibir aku cuma punya 2 produk sih. Satu ini dari Makeover yang Click Matte Lip Stylo. Ini tuh yang kayak kalian harus ngeklik gitu buat keluar produknya. Aku punya shade yang Cheek Matte. Jadi aku jujur aku nggak beli produk ini tuh produk hadiah, karena aku tuh beli Makeover berapa ratus ribu dan akhirnya dikasih hadiahnya ini. Pertamanya aku kayak, oh aku tuh dulu sempat naksir warna eclair, dan aku tuh pengen banget beli eclair walaupun nggak jadi-jadi, ya itu haknya ada di pikiranku, aku akan beli eclair, nggak jadi-jadi. Akhirnya aku dikasih sama Makeover, dikasih bonus ini yang Checkmate, dan aku suka banget. Kalian harus lihat warnanya, bentar ya, di sini deh. Nah, dia tuh tipikal warna aku banget, yang nude deep brown gitu, deep brown nude gitu. Jadi dia tuh bikin bibir tuh kayak lebih seksi, lebih cantik, kayak deep nude gitu pokoknya. Aduh, aku cinta banget sama ini, dan dia teksturnya nggak bikin kering, dan dia matte tapi masih comfortable matte ya. Mungkin kalian juga udah tahu, itu udah produk lama dan orang udah banyak juga yang review dan udah banyak yang pakai, banyak yang suka. Tapi aku terlambat, seperti biasa aku terlambat mengikuti tren, tapi tidak apa-apa, aku tetap suka. Oke, next ini ada Implora Cheek and Lip Tint. Ini yang viral, ini sempat viral juga di TikTok karena semua orang tuh pakai ini nih, shade Vampire Blood. Ini tuh memang aku ngerti sih kenapa orang-orang suka, cuman ini tuh tipikal lip tint yang cair banget. Biar aku liatin kalian lihat tuh, dia tuh lip tintnya cair banget. Nah, kalau di ombre ini cantik banget kan ya. Jangan salah fokus, ayo. Nah, jadi dia tuh tipikal lip tint yang cair banget. Jadi kalau kalian nggak suka lip tint cair yang bakal ngegumpal gitu di tengah-tengah, karena dia throughout the day aku ngerasa dia fadingnya kurang bagus sih. Tapi kalau misalkan kalian suka lip tint dengan warna kayak gini dan suka lip tint cair, aku bakal merekomendasikan ini karena dia cantik banget. Apalagi kalau di ombre sama warna lain tuh kayak itu cantik banget warnanya, dan dia murah meriah banget ya Tuhan, kayak di bawah 20.000 aku juga belinya. Kayak
saya suka yang murah-murah dan saya suka yang diskon-diskon. Jadi ketika menemukan produk yang murah di bawah 20.000, saya akan langsung membelinya. Ini adalah salah satu lip tint lokal yang sempat viral dan emang bagus. Warnanya ya, dari segi warna, ini Vampire Blood. Jadi Implora Lip and Cheek Tint Vampire Blood. Oke, bear with me, kita punya 2 produk lagi. Seperti kalian bisa lihat, aku suka parfum. Banyak banget nggak banyak banget sih, cukup banyak parfum, nggak sebanyak Kak Tasya Farasya ya, tolong, kayak kalau itu ngoleksi parfum. Kalau aku suka beli parfum, dan ini adalah satu parfum yang aku suka banget. Ini Vanilla Cloud dari Mykonos. Dia tuh kayak aku nyamannya suka. Kalau kalian tipikal orang yang kayak aku suka wangi vanilla mentok, vanilla yang manis banget, yang tanya deh teman-teman aku aja kadang kayak fake nek gitu, kayak aku tuh justru suka bau nek gitu, karena di kulit aku tuh dia tahan lama dan dia tuh kayak mingle well gitu loh sama kulit aku. Kalau misalkan aku dikasih bau yang kayak citrus atau seger tuh malah di aku jadi asem, jadi kan nanti bukannya malah wangi, aku malah jadi kecut baunya. Jadi mending aku pakai manis-manis aja. Dan ini tuh salah satu parfum, ini tuh edisi, kalau nggak salah edisi apa ya, Mykonos tuh pokoknya summer collection edition gitu. Ini adalah salah satunya Vanilla Clouds yang aku suka dari dia. Dia manis banget, manisnya gourmand. Aku mungkin harus bacain juga ya, sebentar, kan aku cari dulu dia tuh apa notesnya. Oke, so salah, dia tuh dari Dreamers Collection. Kalau keterangan dari Mykonosnya ini, dia itu yang Vanilla Clouds, that ultimate tempting velvety vanilla fragrance, a staple in every girl's wardrobe. Gourmand vanilla, aku setuju, ini gourmand banget, meets sweet marshmallow and fresh musk, evoking a sugary, warm, cozy feel, almost like you're floating amongst the fluffiest clouds. Karena aku suka bau manis ya, aku setuju. Tapi kalau kalian yang gak suka bau manis, silahkan skip. Oke, jadi sensation ini warm dan flirty. Untuk top notesnya dia ada vanilla, heliotrope, ada white floral accord. Terus untuk middle notesnya dia ada vanilla lagi, ada marshmallow dan iris. Dan untuk base notesnya ada caramel, white musk, dan vanilla lagi. Jadi dia tuh bener-bener wangi vanilla banget, yang vanilla gourmand manis tuh, nih manis mentok. Aku punya juga, kalau kalian bisa lihat, ini La Vie est Belle dari Lancome. Bedanya kalau La Vie est Belle itu masih lebih deep gitu loh, jadi masih kayak, kalau aku deskripsikan, masih perempuan-perempuan yang sudah bekerja gitu. Kalau ini tuh perempuan-perempuan playful yang kayak masih kanak-kanak juga gitu, jadi kayak, ih dia manis ya, kayak bau kue gitu. Dia kayaknya, aku curiganya dia tuh mirip Vanilla Bean yang kue-kue gitu yang suka dipakai buat kue. Dan but I love it so much. Jadi kayak dia juga di aku tahan lumayan lama. Mykonos ini di aku 8 jam dia masih tahan, dan harganya di bawah 100.000. Kalau misalkan kalian nyari parfum lokal yang terjangkau, kalian bisa coba cek Mykonos, dan dia juga punya banyak kok ininya. Untuk di Dreamers Collection sendiri tuh dia ada 3, ada Dreamers Collection, dan dia bakal diskon, tolong ya dicatat nanti kalian kalau mau beli. Ada yang Coconut Dream, ada yang Vanilla Clouds, dan ada California. Tapi ini adalah salah satu favorit aku banget, yang aku sampai sayang pakainya, karena dia nggak restock. Tolong Mykonos, kalau kalian lihat ini, restock ya, karena ini kecintaan aku banget, dan ini bagus, ini wanginya enak banget. Oke, udah capek belum ngedengerin ya? Tapi last but not least, ada Fresh and Natural Dessert Collection. Ini body mist. Jadi ini tuh aku beli waktu itu gara-gara di Alfamart, aku lagi jalan-jalan terus bisa jajan, terus kayak, kok lucu banget, warnanya ungu-ungu gitu. Dan pas aku cium, seperti biasa ya, kalau body mist supermarket tuh nggak ada top notes, base note, mineral notes, pokoknya ya gitu aja gitu wanginya. Kalau nggak manis, seger, buah gitu. Dan ini tuh salah satu yang aku suka, karena dia itu baunya bau manis, tapi bau manisnya tuh masih musky gitu, dan ada white floralnya, jadi dia kayak earthy white floral gitu, bukan manis yang kayak manis vanilla mentok yang kayak tadi Mykonos. Dan itu lebih ke manis yang calming, kayaknya ada lavendernya juga deh, jadi dia kayak agak calming gitu. Dan aku suka pakai ini buat bobo. Kalian mungkin bakal aneh, tidur, iya, jadi aku tuh punya parfum tidur, dan menurut aku ini adalah parfum tidur sempurna, karena baunya tuh calming gitu, dan aku tuh bisa tidur lebih nyenyak kalau pakai ini. Jadi aku suka pakai ini di badan aku, terus aku semprotin di bantal. Ini juga murah kok, cuman sekitar 11.000. Jadi untuk kalian yang malas beli parfum sampai ratusan ribu, kayak pengen yang wangi walaupun cuma sebentar, aku pengen pakai.
karena dia calming itu adanya. Yang wanginya cuma sebentar kayak tapi fresh atau wangi. Ini bakal aku rekomendasiin, wanginya manis ya. Ini yang berry macaron, jadi pasti manis, orang namanya juga udah macaron. Oke, so akhirnya selesai. Yeay, terima kasih kepada kalian yang sudah bertahan sampai akhir video ini. I really appreciate it. Semoga video omong kosong hari ini berfaedah ya. Semoga kalian ada racun nih gitu. Kalau misalkan kalian mau, Kak aku pengen ini di review dong, atau misalkan Kak beli ini dong dibandingin sama ini, silahkan leave the comment down below. Silahkan request apapun, terserah kalian. Kalau misalkan aku punya rezeki, insya Allah pasti aku akan review buat kalian. Once again, thank you so much for watching. Terima kasih udah menonton sejauh ini. Terima kasih sudah mendengarkan omong kosong aku. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. And I hope I will see you guys soon in my next video. Oke? Dadah, bye-bye. Stay healthy, jangan sampai sakit ya. Jangan sampai covid kayak aku juga. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa untuk selalu menjaga prokes. Oke? Dadah, bye-bye. Thank you so much for watching. Bye.